untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat lagu firman Tuhan. Firman Tuhan mendengar, tanam di hatiku. Bersungguh-sungguh dan berjuang hebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku tanam di hatiku. Ku ingin bersungguh-sungguh dan berjuang lebar, Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini dengan Firman Tuhan mendengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bersungguh-sungguh dan berjuang lebar, Yesus tolong padaku. Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan telah dipermuliakan melalui pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, berikan kami Tuhan dengar-dengaran kepada kakak sekolah minggu yang ada, sehingga firman Tuhan bisa menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Garis suara, shalom adik-adik. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau ngasih tahu firman Tuhan pada saat ini, yaitu tentang doa. Nah, adik-adik kemarin berdoa enggak? Yang dikasih selembaran di grup. Ayo, siapa yang berdoa, siapa yang enggak? Doa itu adalah suatu nafas buat kehidupan orang percaya. Jikalau adik-adik berdoa, maka adik-adik rohaninya hidup. Sehingga doa itu adalah menjadi nafas bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang 1 sampai dengan 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Kita baca, adik-adik simak, kakak akan bacakan 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia,
supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan tentang doa. Bahwa doa itu sangat penting. Doa itu harus dilakukan dengan terus-menerus. Bukan ketika kita butuh saja kita berdoa. Tetapi doa itu adalah suatu keharusan yang wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kakak mau kasih gambar nih ya sama adik-adik semua. Adik-adik lihat. Ini ada gambar 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dia sikapnya seperti lagi ngapain? Dia lagi main atau lagi bercanda atau lagi apa? Apa kurang kenceng? Dia lagi apa? Berdoa. Betul, dia sedang berdoa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apakah kehidupan adik-adik seperti kedua anak ini dalam gambar ini? Apakah adik-adik selalu berdoa atau hanya adik-adik ketika berdoa maunya saja? Nah, ini kita diajarkan harus seperti ini. Lihat sikap kedua anak ini. Anak ini memiliki sikap yang hormat, anak ini memiliki sikap yang manis ketika dia berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah itu tadi kita mendengar, kita baca bahwa ada kata hakim. Hakim itu, adik-adik tahu nggak sih hakim seperti apa? Ayo, hakim itu seperti apa sih? Hakim itu gambarannya seperti apa? Ya, dia yang memutuskan perkara. Terus apa lagi? Oh, hakim itu lucu atau menyeramkan sih? Ya, semuanya kalau menurut kalian, kalau ada yang menyeramkan, ada yang lucu, itu terserah kalian. Tapi kakak mau kasih tahu, hakim itu ya kita lihat seperti gambar ini. Lihat, hakim itu identik dengan jubah yang berwarna hitam dan palu. Lihat gambar palu ini fungsinya untuk apa sih palu itu? Palu itu untuk menetapkan. Nah, tadi ketika adik-adik dengar ayat firman Tuhan tadi, ada seorang hakim. Hakim itu didatangi terus oleh seorang apa yo? Seorang ibu kah? Atau seorang anak kecil? Atau seorang janda? Ayo, dengar gak tadi, baca gak? Seorang janda, betul sekali. Nah, ketika dia datang, dia itu membawa pergumulan kah? Atau membawa apa? Ayo, dia membawa dia ingin mengadu kepada seorang hakim itu untuk dibenarkan, untuk agar masalah yang dia punya itu tuh didengar, dilakukan oleh hakim itu. Tetapi hakim itu memang dia itu orangnya lalim. Ya, dia itu tadi tidak takut oleh seorang siapapun, dia tidak takut. Tapi ketika seorang janda ini datang terus-menerus, dia datang terus bukan sekali 2 kali, tetapi dia terus menerus. Sehingga hakim itu bisa dibilang dia itu menyerah akan kedatangan janda ini yang hari demi hari datang mulu. Dan akhirnya hakim itu membenarkan apa yang menjadi diinginkan oleh janda itu. Kita lihat nih. Gambar yang kakak akan tunjukkan ini, kita anggap ini adalah seorang janda dan seorang hakim itu. Ini adalah sebuah animasi di mana lihat gambaran seorang janda itu. Dia mengadu nih kepada hakim itu. Apa yang dia bilang tadi, setiap perkaranya yang dia punya masalah dia adukan. Tapi ingat, ini adalah sebuah perumpamaan. Tuhan memberikan perumpamaan seorang hakim yang tidak benar bersama janda ini adalah bagaimana keintenan atau bagaimana adik-adik semua tekun di dalam doa. Tadi udah dijelaskan bahwa doa yang ikan siang dan malam secara terus-menerus akan Tuhan dengar, akan Tuhan kasih kepada yang berseru kepada Tuhan. Adik-adik, kakak mau nanya, apakah adik-adik sudah melakukan doa itu?
ataukah baru disuruh baru adik-adik berdoa? Jadi pada firman Tuhan ini dijelaskan bahwa adik-adik semua harus mau berdoa. Doa itu adalah suatu gaya hidup buat adik-adik. Jadi kalau adik-adik di dalam keadaan apapun, sukacita, keadaan duka cita sekalipun, jangan lupakan doa. Doa itu seperti kakak bilang pertama, doa itu adalah nafas. Kalau adik-adik tidak berdoa sama-sama, berarti adik-adik tidak bernafas. Dalam arti rohani adik-adik mati gitu. Jadi adik-adik harus berdoa. Kalau memang lihat papa mama berdoa, ikuti bagaimana mereka berdoa. Tanya bagaimana berdoa yang benar. Berdoa yang benar kayak mana sih kak? Berdoa yang benar adalah kita memiliki waktu yang khusus buat Tuhan. Dalam doa itu nggak boleh ketika kita maunya seenaknya kita. Jangan. Kita itu berbicara kepada Tuhan. Kita itu berbicara kepada Sang Maha Kuasa. Kalau adik-adik mau berdoa sama Tuhan, gunakan waktu yang ada yang terbaik. Bukan asal-asalan, bukan karena kepepet, bukan karena terdesak. Tapi waktu yang terbaik. Yang kedua, adik-adik harus punya hati dan pemikiran atau jiwa yang sehat. Ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, hatinya, pemikirannya, itu tidak boleh ada rasa-rasa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, adik-adik ketika dalam kepahitan berdoanya akhirnya tentang kepahitan, tentang pengennya bagaimana kawan yang pahitan itu, adik-adik maunya Tuhan dia maunya seperti ini, aku nggak mau lihat dia main sama aku lagi begitu. Itu tidak boleh. Jadi dari waktu yang baik dan harus juga memiliki hati yang baik. Yang ketiga apakah? Yang dilakukan secara terus-menerus. Doa itu harus terus-menerus. Jadi kalau misalnya disuruh berdoa, lakukan dengan benar. Kalau disuruh berdoa jangan terpaksa. Jadi adik-adik harus bertekad, aku harus berdoa, sehingga apapun yang adik-adik doakan secara siang dan malam, terus-menerus, maka Tuhan akan mendengarkan itu. Kita buka lagi Alkitab kita, bahwa kakak akan perjelas sedikit di mana kita baca di ayatnya yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ingat, ketika kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai tidak terjawab doanya. Doa kita mungkin terjawab lama, tapi Tuhan tahu gitu loh. Jadi bagaimana adik-adik itu, benar gak sih, serius gak sih biar doanya dikabulkan? Kalian tuh serius gak sih sama Tuhan? Ngambil alih doa itu sehingga doa itu benar-benar Tuhan dengarkan. Yang dilakukan secara terus-menerus, dan Tuhan tidak akan mengulur waktu dalam menolong kita. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tidak pernah adik-adik yang mungkin lagi sakit hati, yang mungkin belajarnya sekarang lagi mulai malas, ketika adik-adik berdoa Tuhan tidak tolong. Jangan, justru Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan menolong adik-adik tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah ragukan doa adik-adik sendiri. Yakin dan percaya bahwa doa yang adik-adik naikkan itu adalah doa yang akan didengar Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Sehingga iman kita itu akan menjadi suatu yang nyata. Dan kalau dilihat pada ayatnya yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan ketika anak manusia itu datang, kalau kita tadi doanya mungkin tidak memiliki iman yang kuat juga, maka Tuhan mungkin bertanya, ada enggak di dalam doa itu iman? Kalau kita berdoa tapi tidak yakin dengan doa kita, sama aja kita tidak memiliki iman dalam doa itu. Adik-adik harus punya iman juga yang kuat, yakin dan percaya Tuhan itu akan menjawab doa itu. Dan lihat gambar ini. Gambar ini di waktu perumpamaan dia gelap ya kan. Di situ Tuhan, ada Tuhan Yesus, perumpamaan ini animasi ya. Dan di situ ada bumi. Ketika Tuhan anak manusia itu datang, adakah iman didapati di bumi? Iman itu berbicara tadi tentang kepercayaan adik-adik dalam berdoa.
Kalau Tuhan datang ke dalam dunia, ketika dia tidak melihat iman itu, bagaimana perasaannya? Mungkinkah bisa aja seperti gambar di sini, Tuhan bisa murka. Kenapa? Karena tidak ada iman yang dia dapati di bumi. Jadi gambar ini hanya sekedar mengingatkan jangan sampai ketika anak manusia itu datang, dia jangan sampai tidak menemukan iman di bumi. Bisa saja seperti bumi itu, lihat tuh, di sekelilingi oleh sebuah api atau warna merah yang membara. Itu menandakan jangan sampai Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan kita, bukan melihat iman kita, tapi malah membumi hanguskan kita. Jadi anak Tuhan itu, satu, tadi doa harus terus menerus, kedua harus disertakan dengan iman. Kita akan lihat adik-adik bahwa doa yang kita naikkan itu adalah doa yang luar biasa. Ajak mama papa, ketika mungkin mama papanya lupa berdoa, adik-adik yang ajak. Mapa, ayo berdoa, atau kakak atau abangnya lupa berdoa, adik-adik yang ajak. Kak, aku berdoa di rumah sendiri, gak apa-apa. Tadi yang kakak bilang harus gunakan waktu yang baik, beserta hati dan pikiran yang baik. Sehingga maka doa yang adik-adik akan naikkan itu akan menjadi doa yang luar biasa. Waktunya itu jadikan waktunya Tuhan. Jangan pernah memaksakan maunya adik-adik. Jangan pernah paksa Tuhan biar doa itu dijawab dengan cepat. Tapi adik-adik harus doa dengan iman yang sungguh. Kita bisa lihat banyak tokoh Alkitab yang seperti itu, yang memiliki iman di dalam doanya itu. Doa itu bisa menjadi suatu pengharapan, bisa menjadi suatu keinginan semuanya. Adik-adik berkeinginan boleh, tapi harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Jangan berkeinginan yang negatif, yang mementingkan diri sendiri, yang hanya mau dirinya itu dianggap yang paling terbaik di antara yang ada. Tapi jadikan doa dan keinginan adik-adik itu adalah yang bermanfaat buat diri sendiri, buat orang lain, buat orang tua, buat teman-teman, sehingga doa dan keinginan adik-adik itu memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan mengabulkan itu, Tuhan memberikan kepada adik-adik, maka itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah ketika doa dikabulkan sama Tuhan itu menjadi sombong, menjadi seperti aku terlalu hebat sehingga doaku terlalu cepat untuk dijawab Tuhan. Jangan seperti itu. Tapi biarlah adik-adik selalu rendah hati, tetap berpegang teguh sama Tuhan Yesus dalam doa, sehingga iman doa yang disertakan bersama-sama akan adik-adik lihat Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hebat. Seperti hakim tadi, hakim yang padahal itu hakim yang tidak mau melihat siapapun orangnya, yang tadinya bahkan disebut hakim yang lalim, tapi dia bisa memberikan suatu pembenaran kepada janda itu ketika ada keseriusan dari janda itu, tapi janda itu adalah benar. Dia bukannya yang salah dibenarkan, tapi dia benar, tapi dia mau agar hakim itu menelaah apa yang dimaukan oleh janda itu. Jadi adik-adik sampai di sini paham ya, bahwa doa itu harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga biar adik-adik lihat bahwa Tuhan itu akan mengabulkan setiap doa yang adik-adik inginkan, disertakan juga dengan iman. Itu aja firman Tuhan pada saat ini. Jangan lupa dilakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tutup, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami diingatkan bahwa doa yang disertakan dengan iman itu memiliki kuasa yang besar. Ajarkan Tuhan setiap kami, adik-adik sekolah minggu yang ada, untuk selalu taat dan mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang telah dinaikkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai dan mengambil alih setiap apa yang adik-adik perlukan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Dan Tuhan juga selalu memberkati setiap apa yang mereka lakukan, terutama dalam setiap pendidikan kesehatan yang adik-adik sekolah minggu ingini di dalam keadaan sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan mengetahui ayat hafalan untuk minggu ini.
Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Matius 7 ayat 11b. Ingat ya adik-adik semuanya, ikutin Kak April. Matius 7 ayat 11b. Mari sama-sama ikutin Kak April juga. Bunyinya adalah, Ia akan memberikan yang baik bagi yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan yang baik bagi yang meminta kepadanya. Itu ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik. Hafalkan ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita udah di penutup sekolah minggu kita, ibadah sekolah minggu kita. Nah, tadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk harus selalu berdoa setiap harinya. Ini kita sama-sama jadi anak-anak sekolah minggu yang setiap hari nggak lupa untuk berdoa ya. Ya kan Kak Paulus? Nah, ini kita angkat lagu sebelum kita berdoa. Mari adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu kiranya. Kalau berdoa di akhir dari Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Di pagi ini, di petang, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Pagi ini kami anak-anak yang ada datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami sudah dengar, Tuhan kami mau mempraktikkan kebenaran firman itu Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami bertumbuh dewasa. Tuhan kami takut akan Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati apapun itu Tuhan yang menjadi usaha, maupun itu Tuhan yang menjadi pekerjaan daripada orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka, kiranya mereka akan tumbuh dewasa nanti Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami serahkan ke dalam tangan. Kami akan akhiri pada kami di pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.